Kadakta kemelut di Partai Demokrat belum juga mereda, bahkan belum lama ini Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mendaftarkan logo ke Ditjen Haki Kemenkumham. Pendaftaran dilakukan sebagai langkah hukum untuk mencegah pihak-pihak yang mengklaim logo Partai Demokrat. Langkah tersebut mendapatkan reaksi karena dinilai tidak semestinya mendaftarkan logo partai politik atas nama pribadi. Perdebatan pun muncul dan dua kubu saling mengklaim sebagai pembuat logo Partai Demokrat. Kabar terbaru yang kami terima bahwa pihak dari Majelis Tinggi atau Susilo Bambang Yudhoyono telah mencabut pendaftaran logo Partai Demokrat. Tapi di luar itu, siapa sebenarnya yang membuat logo Partai Demokrat? Dan untuk itu kami telah tersambung bersama dengan anggota Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator atau FKPD Partai Demokrat, Hengki Luntungan. Dokter Radio, bijak dan cerdas. Selamat malam Pak Hengki. Malam. Ya, nama Anda disebut-sebut sebagai orang yang tahu banyak mengenai pembuatan Partai Demokrat. Sejauh mana keterlibatan nama Anda atau Anda dalam pembuatan logo partai tersebut, Pak? Ya. Barangkali pertama saya harus koreksi bahwa saya tidak masuk dalam forum komunikasi deklarator dan pendiri. Tapi Anda termasuk pendiri Partai Demokrat, Pak ya? Saya pendiri Partai Demokrat nomor urut 45. Oke. Ya. Oke. Nah. Jadi barangkali itu koreksi saya pertama. Dan tentunya saya harus jelaskan sebenarnya siapa sih yang ciptakan barang ini. Logo dan warna. Tentunya kemarin saya bicara itu terlalu keras dan saya mohon kalaupun ada saksi-saksi yang mampu dilibatkan silakan. Saya tunggu karena saya masih punya saksi yang masih hidup. Nah, jadi sebetulnya logo itu dibuat oleh Pak Ivan Pio, pendiri Partai Demokrat nomor 30. Ya. Lalu sebelum itu dibuat, saya pada sore hari itu ke sana. Yang kemudian saya ke tempat ruangan Pak Ivan setelah dimintakan Om Vence untuk membuatkan logo. Yang dimaksud dengan Vence Rumangkang? Ya, betul. Ya. Vence Rumangkang. Baik. Nah, kebetulan juga Pak Ivan Pio ini adalah salah satu karyawan dari Pak Vence. Yang dibilang expert di dalam bidang komputer saat itu. Ya. Nah, ketika saya tiba di ruangannya, beliau sedang membuat logo itu. Lalu beliau bertanya, ya, sudah ketemu Pak Vence? Saya bilang sudah. Ya, disuruh untuk menyelesaikan logo ini. Nah, ketika beliau buat itu, segitiga bintang itu, kemudian saya meletakkan warna. Saya bilang itu warna biru dan warna dasar itu sebagai lambang perdamaian dunia. Lalu merah putih pada bintang 3 itu. Yang artinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, sosiodemokrasi, dan sosionasionalisme. Nah, sehingga Pak Ivan buatkan itu. Dan ada debat sedikit karena persoalan warna itu. Saya dengan Pak Ivan sedikit ada debat. Karena saya bilang kalau birunya itu harus benar-benar jelas. Ya. Tapi kata Pak Ivan nanti kalau dia terlalu muda nanti kelihatan di komputernya kayak warna hijau. Ya. Saya nggak ngerti komputer kan. Yang pada akhirnya itu setelah dibuat, dibawalah ke Pak Vence. Dan di depan Pak Vence, depan Pak Ivan, ada juga salah satu wartawan di situ namanya Pak Odi Karamoy. Dia udah lama ikut dengan Om Vence. Ya. Ya, dia juga salah satu saksi, saya bilang ya. Jadi saya jelaskan di Om Vence, ketika Om Vence bertanya, saya jelaskan. Karena Om Vence ini nasionalisme sejati. Ya. Pak Vence Rumangkang ini nasionalisme sejati karena beliau adalah bendahara umum Yayasan Pendidikan Soekarno. Ya.
Lalu saya jelaskan bahwa logo merah putih, logo lambang Partai Demokrat ini segitiga berlatar belakang biru, artinya lambang perdamaian. Lalu segitiga itu adalah sosiodemokrasi, sosionasionalisme, dan ketuhanan yang maha di ujung pucuk. Dan Om Vence ya, sangat bagus ini. Berarti ini trisilahnya Bung Karno dan Pancasilanya Bung Karno pada saat pidato di PBB. Sampai di situ aja dulu, sehingga Om Vence itu, ini bagus sekali ini dia ya, memuji-muji lah Pak Ivan sama saya. Dan itulah yang kami daftarkan sebagai logo Partai Demokrat pada tahun 2001. Jadi peristiwa itu terjadi pada tahun 2001 juga, Pak Hengki? Pada tahun 2001. Ya, 2001 itu kurang lebih bulan-bulan 4, bulan 5. Sebelum kami menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maksud dan tujuan, maksud daripada logo, misi visi daripada partai, itu kami buat semua. Yeah. Yang berakhir pada bulan Agustus. Karena pada bulan Agustus juga, bulan Juli akhir, saya sudah membentuk kepengurusan. Kebetulan saat itu Pak Ahmad Yani Wahid, almarhum, bersama saya, Pak Ahmad Thorik, Pak Adi Aksa Daud, Om Vence, Pak Ivan yang membuat itu stay di kantor. Tetapi yang bergerak di lapangan itu saya. Gitu. Jadi dengan demikian maka logo itu kami daftarkan pada awal bulan September, dan itu disetujui disahkan pada tanggal 10 September. Ya, itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Sehingga ketika itu disahkan sesuai dengan pemikiran rekan-rekan, maka tanggal 12 ya, kami berkumpul semua untuk mempersiapkan syukuran atas jadinya sebuah partai politik. Ya. Baik, Pak Hengki dan juga rekan Dakta, sebenarnya kami juga sudah berupaya untuk bisa mencoba menghubungi dari pihak Agus Harimurti Yudhoyono, tapi masih belum mendapatkan respon hingga saat ini. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi Anda menyebut salah satu nama yang bisa dikatakan sebagai saksi dalam proses pembuatan logo Partai Demokrat pada saat itu. Ya. Kebetulan kami juga sudah tersambung dengan yang bersangkutan, dengan Odi Karamoy. Selamat malam, Bang Odi. Mas Rudi. Ya. Om Hengki, selamat malam. Malam, Di. Ya, baik. Iya. Bang Odi, tadi nama Anda disebut. Kebetulan beliau ini juga senior saya nih, Pak Hengki, di lapangan tentunya. Bang Odi, nama Anda disebut dalam proses pembuatan logo. Seperti apa yang Anda ketahui dalam proses pembuatan logo Partai Demokrat ini? Itu udah lama dengan Pak Vence, mondar-mandir karena bawa wartawan. Ya. Terima kasih sebelumnya. Saya harus menyampaikan dulu bahwa almarhum Vence Rumangkang ini adalah orang tua saya dan guru politik saya juga. Ya. Gitu. Keterkaitan pendiri Partai Demokrat ini semua sejarah dia ceritakan sedetil-detilnya sama saya berkali-kali. Jadi terkait pembuatan logo, apa yang dikatakan oleh Pak Hengki itu adalah benar adanya. Karena apa? Karena berdirinya Partai Demokrat aja di ruang keramat Pak Vence. Benar. Dan di situ semua atribut dan ornamen yang ada di ruangan Pak Vence, banyak itu karya saya. Ya. Jadi kalau kita tahu kantor Geraha Pratama lantai 11 itu, begitu kita masuk ruangan, kita menengok ke kanan itu ruang keramat Pak Vence Rumangkang. Kita lihat ke kiri itu ruangan Ivan Pio, pendiri nomor 30. Ya. Jadi itu adalah ruang berdirinya Partai Demokrat. Dan di sini ketika saya melihat kisruh Partai Demokrat ini,
masalah pendiri SBY pendiri atau bukan, buat saya ini adalah masa lalu. Sebetulnya kalau masyarakat ini kita bisa cerdas, kita tinggal melihat kok. Karena jejak digital ini sudah banyak pemberitaan di tahun 2015 yang menceritakan bagaimana proses berdirinya Partai Demokrat ini. Gitu loh. Nah, di situ juga selalu disebutkan di setiap pemberitaan bahwa SBY adalah sebagai ikon, sebagai figur, gitu loh. Jadi di sini saya tegaskan bahwa ide pembentukan Partai Demokrat berawal itu sebelum dibawa ke dalam forum resminya, ini idenya adalah dari almarhum Fence Rumangkang dan almarhum Profesor Irsan Tanjung. Karena keduanya ini adalah panitia di salah satu gereja. Ketika mereka berkeinginan untuk membentuk partai, barulah Om Fence dan teman-teman pendiri itu membentuk namanya Tim 9. Begitu. Jadi ini sejarahnya juga harus disebutkan. Dan dari 1 sampai 99 pendiri itu, kita bisa lihat kok dari 1 sampai 99 ada atau tidak keluarga SBY di situ. Nah, ketika masalah ini mencuat, publik juga seharusnya juga bisa memahami ini. Ada yang bilang, oh saya pendiri sekian, tinggal ditanya aja pendiri nomor berapa Pak. Karena akte itu sudah didaftarkan pada tanggal 10 2001. Gitu loh. Memang kalau misalnya dibilang SBY ini pendiri begini-begini, ya kita lihat dengan jelas kok bahwa memang almarhum Fence ini adalah orang yang rendah hati dan baik dan bergaul sangat luas sekali. Ketika dia melihat sosok SBY ini ibarat artis gitu loh. SBY sangat almarhum Fence sangat mengidolakan SBY. Ketika kita menjadi penggemar atau idola, pastinya kita akan melakukan hubungan terus. Dan fakta berkali-kali kebaikan Om Fence ingin melibatkan SBY sebagai pendiri, tapi selalu ditolak. Nah, benar. Jadi ini harus kita jelaskan bahwa kalau buat kita SBY itu sebenarnya bisa dibilang juga sebagai grand ambassador aja. Jadi bukan. Tapi dalam pembuatan logo memang Anda Bang Odi sangat memahami atau mengetahui peristiwa itu. Karena berkali-kali saya menemani almarhum Fence sampai di saat-saat dia kritis. Baik. Bayangkan di kantor itu sampai tidak ada sama sekali karyawan atau orang. Yang ada hanya saya, office boy almarhum yang namanya Bubun, supir pribadinya almarhum Fence yang namanya Katim, dan staf beliau namanya Komar, serta suster yang selalu mendorong kursi roda almarhum. Nah, sebelum atau 2 minggu sebelum almarhum meninggal, saya akan sebutkan nama yang berada di Cikeas, bahwa beliau sempat mengontak yang namanya Herman Keron untuk membantu ada satu permasalahan di perusahaannya. Itu silakan dikonfirmasi dengan Bang Herman Keron, mungkin benar atau tidak pada saat itu. Hari Jumat kami menunggu sampai jam 1. Setelah itu saya bilang, Om, tinggalkan aja karena Om harus cuci darah ke Rumah Sakit Puri. Baik. Dan gitu. Ya. Baik, saya ingin kembali lagi ke pembuatan logo partai ke Pak Hengki Luntungan. Pak Hengki, tanggal 13 April lalu beredar rilis yang menyatakan bahwa merek dan lambang Partai Demokrat merupakan ide dan gagasan dari Bapak SBY dalam proses pembuatan pengerjaan serta beberapa ide masukan oleh Stephen Rumangkang, yaitu putra dari mendiang Fence Rumangkang dan dibantu oleh saudara Ivan Pio. Bahkan disebutkan pendiri nomor 30 yang juga Anda sebutkan tadi. Kemudian Pak Fence Rumangkang menyetujui hal itu. Justru dalam rilis itu nama Anda tidak disebut di dalamnya. Bagaimana menyikapi hal ini? Begini Pak, ini kan orang sudah meninggal, sudah almarhum. Jadi betul itu anak biologisnya Om Fence, tetapi bukan anak ideologis. Garis bawahi Pak.
Tapi kan dia juga salah satu pendiri Partai Demokrat dengan nomor 99. Betul. Tidak hanya dia anaknya Om Vence masuk. Ada Feby, ada Gideon. Oke? Ya. Jadi itu kan anak biologis daripada Om Vence, bukan anak ideologis. Sehingga saya harus menyampaikan, pada saat logo ini dibuat, dan pada saat rapat-rapat sampai pun penyusunan kepengurusan, dan merekrut semua manusia-manusia yang harus duduk dalam pengurusan sebagai kelengkapan untuk masuk dalam Kementerian Hukum dan HAM, itu Hengki Luntungan dan Ahmad Yani Wahid, Ahmad Thorik, itu sangat terlibat kental di situ. Jadi itu adalah tidak benar, karena apa? Dalam setiap rapat-rapat, boleh tanya aja Pak Odi atau Pak Ivan, itu adanya Om Vence tidak pernah hadir kok, dan tidak dihadirkan. Saya punya dokumen, sampai terakhir beliau mendirikan Barnas, saya punya dokumen itu, berupa foto-foto dengan beliau, ya, dan saya masih punya saksi hidup. Ya, itu ada Pak Thorik, ada Pak Odi, ada Pak Ivan. Kalau kita mau jujur bicara, Pak Ivan juga akan berbicara. Ya, bahwa beliau yang mengorak-ngorek itu yang namanya bintang segitiga itu. Ya. Dan saya yang memasukkan warna itu. Ya, jadi kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena belakangan ketika beberapa orang yang sudah meninggal, mereka lupa bahwa ini sejarah bisa diputar balikkan. Sementara saya masih hidup loh. Pak Ivan masih hidup. Pak Odi walaupun bukan pendiri, dia masih hidup yang mendampingi Om Vence sejak tahun 2000 loh. Sebelum partai ini berdiri. Jadi saya jujur harus bicara ini. Ya. Dan 7 dari 8 profesor saya kan yang bawa. Nah, lalu logo ini tercipta, misi visi tercipta, kemudian arti daripada logo itu tercipta semua, baru kita boleh mendaftarkan pada Departemen Hukum HAM ketika apa yang namanya kepengurusan sudah selesai dan seluruh daerah sudah terpenuhi. Baik. Nah itu hasil kerja keras antara saya, Bang Yani dan Pak Thorik. Ya. Tapi rasanya jarang terjadi perdebatan mengenai siapa yang membuat logo sebuah partai politik. Kenapa hal ini menjadi penting untuk diperdebatkan, kata Hengki? Lah begini, karena ada yang mengaku kok dan mendaftarkan itu sebagai milik pribadi, dari mana judulnya? Udahlah, berhentilah berbohong, udah tua kok ini Bapak ini, Pak SBY kadang-kala gini modelnya ya. Ingat ya, kenapa satu ketika Om Vence marah dan mendirikan FKPD dan Partai Barnas? Karena luapan kekecewaan Om Vence yang tidak bisa ditahan, dan itu bicara langsung depan saya dengan mata berkaca-kaca. Sebuah luapan kekesalan dan penyesalan, kenapa sih SBY melakukan itu, sehingga beliau pada akhirnya mendirikan Barnas. Ya. Nah, tapi saya dalam posisi itu, saya bilang tidak bisa, kalau Om Vence mau ke Barnas silakan, tetapi saya akan tetap bertahan pada partai yang kita dirikan ini. Apa dampaknya jika sebuah logo partai politik diklaim oleh individu tertentu? Lah, dampaknya besar loh. Ya, karena itu akan bergeser kepada pendiri. Ya, dan kami sebagai pendiri, saya memiliki tanggung jawab moral terhadap kurang lebih dari 15 orang yang saya bawa ke situ. Termasuk 7 dari 8 profesor. Ini beban moral ini yang paling susah kan, yang saya harus tanggung jawab. Bukan beban material, beban moral. Sehingga ketika saya masih kuat dan masih hidup ini, ya, seorang profesor yang mantan ketua umum Prof. Budi itu sampai bicara ke saya, untung Bung Hengki masih hidup. Nah ini sebuah beban moral. Dan tentunya ini yang harus kita berpikir ke depan ya. Udahlah, berhentilah berbohong ya. Kasihan ya. Contoh ya. Persoalan Partai Demokrat ya. Mereka sudah merubah bahwa founding father adalah Pak Vence dengan Pak SBY. Ketika itu dirubah tahun 20, tahun 2021 toh dia masih datang ke rumah Pak Prof. Budi. Apa masih ada otak itu atau udah nggak tahu malu? Pendiri loh. Dia udah geser, tetapi dia masih datang meminta bantuan. Baik. Nah, ini persoalan-persoalan yang saya harus sampaikan. Kemudian tentang logo itu, itu saya berani bersumpah loh. Saya sebagai orang Kristen, nanti Tuhan yang Maha Tahu ya, dan mengetuk pintu hati dari orang-orang ini yang mengaku
dengan berbagai kebohongan. Saya pelaku loh. Ya. Saya pelaku. Jadi saya tidak pernah takut satu setan moyang apapun, saya nggak pernah takut. Gitu. Ya, Sehingga, termasuk pernyataan Anda yang dinilai cukup keras di media beberapa waktu lalu itu, Pak. Wah iya dong. Iya. Terus saya harus ngomong bagaimana lagi kalau bukan sekeras itu. Dan itu saya anggap belum terlalu keras. Ya. Nah, sekarang logo itu sudah dicabut oleh SBY. Tanggapan Anda sendiri? Ya alhamdulillah, puji Tuhan, kan berarti dia menyadari bahwa sesuatu itu adalah sebuah kesalahan. Dan siapa sih pembisiknya? Nah, sekarang saya kasih contoh. Yang membisikkan dia untuk mendaftarkan itu, konon katanya adalah Syarif Hasan. Tanya Syarif Hasan, siapa yang jemput dia masuk ke partai? Hengki Luntungan loh. Ya. Nggak usah lah, udah tua-tua kok banyak bohongnya. Aduh, saya bagaimana, malu. Ya, ya. Saya juga ini kan udah tua. Ya, cuman saya malu untuk bicara kebohongan. Tidak ada yang saya harapkan dari pendapatan material dari partai ini. Baik. Jujur saya harus bicara. Ya. Ya. Saya terakhir ingin ke Bang Odi. Bang Odi, Anda kan dikenal atau tadi Anda mengatakan sangat dekat dengan mendiang Vence Rumangkang. Ada tidak hal-hal yang mungkin penting disampaikan Pak Vence pada saat itu mengenai masa depan dari Partai Demokrat ini? Iya, banyak sekali yang beliau sampaikan dan masih belum tersampaikan. Bahwa keinginan dari almarhum bahwa dalam ADART itu harus ada dewan pendiri. Mungkin saya akan memberikan sedikit Betul. Ketika beliau bicara dengan saya pada waktu itu. Halo, Bang Odi. Ya, saya sekali tampaknya terputus sambungan kami dengan Odi Karomoy. Pak Hengki Luntungan. Halo Pak. Iya. Ya, baik. Terakhir Pak, apa yang akan dilakukan dengan melihat perkembangan kemelut yang ada di dalam Partai Demokrat ini? Mungkin tidak, ini akan diselesaikan secara internal atau islah, katakanlah begitu. Islah yang kayak gimana? Nggak akan mungkin mereka mau islah. Karena kebohongan demi kebohongan sudah mereka lakukan. Dan bagi kami pendiri, bukan soal islah atau tidak, tetapi luruskan perjalanan partai ini dalam sejarahnya. Siapapun itu, apakah itu dari Pak KLB Pak Muldoko maupun dari mana, luruskan barang ini. Iya. Jalannya sejarah Partai Demokrat itu harus benar-benar tegak. Karena ini menyangkut aset politik negara dan bangsa Indonesia. Ya. Gitu. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Dan barangkali ada pesan-pesan Om Vence juga. Ya, yang sempat ngobrol sama saya untuk satu waktu dia berharap bahwa di dalam anggaran dasar rumah tangga harus dicantumkan seluruh pendiri Partai Demokrat dan jadikan dia adalah pendiri Partai Demokrat utama, pendiri utama Partai Demokrat. Baik. Dan itu ya, kira-kira begitu ya. Terima kasih Pak Hengki Luntungan untuk waktunya berbincang bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Ya, malam.